Halo teman-teman, selamat datang lagi di Laulo ILC bersama saya Mr. Lau. Dan hari ini kita masuk ke program PI, Project Idea. Nah, jadi project ini datang dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Terkhususnya pembuatnya ini adalah Mas Adrian Febrianto ya. Nah, jadi Mas Ardian ini adalah salah satu mahasiswa D3 Teknik Komputer dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau disingkat Universitas Tekkom, dan ini merupakan tugas akhirnya di program D3. Nah, singkat cerita, proyek ini itu tentang memonitoring listrik dan judulnya cukup simpel ya, sistem monitoring kelistrikan. Nah, jadi dia ini yang unik itu memiliki sebuah fitur: satu, bisa mendeteksi daya; dua, bisa mendeteksi tegangan listrik yang sedang berjalan; ketiga, dia bisa mendeteksi beban berlebih; keempat, dia bisa di setel otomatis mau hidup atau mau mati menggunakan keypad. Jadi di alatnya itu ada semacam keypad yang bisa kita setting jamnya. Nah, maksudnya di setting jamnya itu seperti apa? Jadi jika alat ini dipasang di, misalkan nih teman-teman, di suatu kantor, lalu kita setting nih, kantornya buka dari jam 8 sampai jam 4. Nah, kita setting alatnya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nanti begitu jam 8 alatnya itu hidup, nanti begitu jam 4 mati. Nah, jadi dikasih jam. Dan dia bisa mendeteksi beban berlebih dengan ada indikator suara berupa suara bip ya, dari buzzer bip 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 itu bila tegangannya melebihi dayanya melebihi batas. Nah, tanpa perlu panjang lebar, kita langsung saksikan saja seperti apa alat buatan dari Mas Adrian Febrianto. Oke, kita akan review videonya. Ini adalah alat yang saya bikin untuk tugas akhir yang berjudul Sistem Monitoring Kelistrikan Berbasis Arduino. Di sini di layar LCD ada tegangan dan daya. Ini dayanya masih 0 karena belum terkoneksi ke sistem yang akan dijalankan. Yang pertama, kita akan menonaktifkan tombol keypadnya dulu. Lalu kita tekan tombol reset. Nah, ini adalah proses untuk setting jamnya. Jadi sebelum alatnya ini diproses, itu kita setting terlebih dahulu jamnya dengan catatan tekan tombolnya, lalu tekan saklar penguncinya, lalu tekan tombolnya, kita akan setting waktunya ya. Kalau di sini sih seperti itu. Oke, kita cek lagi. Nah, ini kan ada, setelah itu ada set on dan set off. Ya, ini ya, ada set on dan set off. Nah, di sini ada keypadnya untuk memasukkan set on dan set off. Kita akan melakukan input waktu untuk menjalankan sesuai real time waktu saat ini. Sekarang jam 7.29. Kita akan memasukkan angka, berarti 19.31, dan jam set off nya jam 19.34. Lalu setelah itu kita turunkan tombolnya, tombol on keypadnya, lalu kita reset. Setelah itu kita sambungkan ke aplikasi PLX DAQ. Nah, ini ada sebuah software ya, namanya PLX DAQ. Itu nanti yang akan menjadi sistem kontrol untuk melihat data-datanya mulai dari tanggal, jam, tegangannya berapa, arusnya berapa, serta dayanya berapa. Itu ada di PLX DAQ itu ya. Untuk melihat pergerakan arus ampere dan dayanya, kita portnya ini port 5 sesuai apa yang di Arduino nya. Lalu kita konekkan.
Nanti pas di 1931 dia akan nyala lampunya ini. Ini masih jam 7.31, itu sesuai yang kita inputkan tadi nyala. Kalau teman-teman mendengar buzzer yang berbunyi, itu adalah ampernya ini over, daya wattnya itu over. Jadi ketika daya overnya di setting 70 watt, terus di sini ada lebih dari 70, maka buzzer akan berbunyi dan alarmnya menyala ya. Oke, nah ini sedikit saya memperkenalkan alatnya ya. Jadi di sini Mas Adrian ini pakai kayaknya Arduino Uno R3, pakai RTC juga RTC. Lalu di sini ada sensor tegangan ZMPT 101B, terus ada modul relay, ada breadboard itu untuk nancep-nancepin kabel ya. Terus di sini ada numerik 4x4. Ini numerik biasa ya, yang ditempel itu pakai LCD 16x2. Ada sensor arus di sini di bawahnya ya, tulisannya ada di sini. Itu sensor arusnya itu tipenya ACS 712. Nah, RTC-nya ini ada di sini. RTC itu real time clock, jadi untuk mendeteksi waktu sekarang dan waktu matinya, fungsinya untuk itu ya. Dan perangkat elektronik yang lain pendukung seperti push button, switch toggle. Si toggle itu yang bisa untuk naik turun untuk mengaktifkan si keypadnya ini kalau bila di setting ya. Dan beberapa kabel yang terhubung di sini. Oh ya, dan ada 3 buah lampu ya. 3 buah lampu ini ada hijau, kuning, dan merah. Kalau merah ini untuk tanda kalau ada arus beban berlebih ya. Hijau ini indikator biasa. Kalau oranye ini kayaknya hijau ini aman, tapi kalau yang kuning ini indikator. Yang merah ini untuk alarmnya kalau terjadi beban berlebih. Ini masih jam 19.33 ya. Nanti kalau sudah masuk 19.35 itu tandanya 1 menit sebelum mati, biasa alarmnya akan berbunyi buzzernya. Tapi ini karena berbunyi terus karena daya wattnya saya tulis 70, harusnya saya tulis 85 atau 90 agar alarmnya tidak berbunyi. Tapi ini saya settingnya 70 daya overnya gitu teman-teman. Jadi nanti ini jam 19.35 lampunya siap-siap mati. Nanti masuk ke 19.36 baru mati gitu, atau nanti kita lihat aja di sini ya. Ini ada jamnya, ada tegangannya. Kalau tegangan itu biasanya setiap rumah yang kekinian ya, rumah-rumah zaman Belanda itu kadang tegangannya masih 150, 190 ya. Kalau rumah-rumah zaman sekarang sudah standarnya 220 ini tegangannya. Yang nggak pure 220, cuma ya 215 gitu tegangannya. Kita tunggu ya sampai 19.35, sensornya akan mati ya itu. Ini sudah masuk 19 berapa nih? 35. Begitu masuk 19.35 dayanya 0, ampernya juga 0 karena tidak ada ini apa namanya arus yang masuk. Lampunya juga mati. Itu teman-teman. Ini sensornya untuk mengatur sistem kelistrikan di kantor Anda, bisa di rumah Anda yang untuk membatasi pemakaian lah begitu ya. Tapi ini contohnya lebih di kantor sih, maksudnya jam sekian harus mati ya harus mati gitu, karena kita juga harus menghemat listrik ya, apalagi di zaman seperti sekarang lagi susah. Menghemat listrik itu langkah yang tidak salah gitu teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Oke ya, itu adalah video dari Mas Adrian. Jadi kesimpulannya cukup bagus ya, karena menghemat listrik itu nggak ada salahnya juga di zaman sekarang. Nah, jadi alat ini itu diciptakan menurut Mas Adrian ini untuk memonitoring listrik. Kita bisa tahu tegangan berapa, arusnya berapa, dayanya berapa, apakah melebihi beban. Lalu nanti di jam berapa dia disetting nyala dan di jam berapa dia disetting mati, dia akan bergerak otomatis dan selalu seperti itu. Nah, ini cocok juga digunakan di rumah-rumah yang memang terbatas jamnya, harus dinyalakan sekian, harus dimatikan sekian. Kalau yang sekarang ini sudah keluar ya, stop kontak yang bisa
adjustment atau diberikan timer. Jadi setiap jam sekian, misalkan nih aku ngecas HP, durasi cas HP berapa? 1 jam, saya setting 1 jam. Nanti begitu saya tinggal tidur, 1 jam dia nyala. Nanti setelah selesai dia akan otomatis mati dan kita tidak ada yang namanya overcharge. Overcharge itu dimana kita ngecas baterai sudah penuh, kita cas terus. Nah ini mungkin bisa dimanfaatkan di situ dan mungkin alatnya bisa dikecilkan lagi supaya bisa lebih compact ya dan masuk. Nah kalau untuk saya di review kali ini sarannya adalah kalau di tadi kan kayaknya tegangan yang keluar adalah 215 lebih ya. Nah itu kalau bisa kalibrasinya dimaksimalkan lagi di dalam programnya, itu bisa dikalibrasi dimaksimalkan agar bisa pas 220. Karena sejujurnya listrik PLN jika kita ukur pakai avometer atau multimeter itu di angka 219 lebih berapa sampai dengan 220 lebih dikit. Seperti itu biasanya untuk garis normalnya seperti itu ya. Nah yang berikutnya adalah kalau tegangan kita setting benar, arus juga akan mengikuti, karena arus, tegangan, dan daya itu saling berhubungan ya teman-teman untuk mendeteksi seperti apa. Nah oke, kalau untuk sarannya tadi kalibrasi diperbaiki bisa. Lalu yang kedua adalah ditambahkan sistem auto cut off ya. Kalau biasanya saya sih nyebutnya gitu, auto cut off. Jadi bila mana kita menggunakan alat itu lalu bebannya berlebih, itu kalau di sini kan hanya bunyi tok tit tit pip pip gitu ya. Nah kita tambahkan supaya dia itu bisa ini apa namanya, mati sendiri otomatis. Misalkan saya di situ gabungin 3 stop kontak gitu ya. Dari 3 stop kontak, misalkan stop kontak itu untuk kulkas, stop kontak ini untuk peralatan rumah tangga seperti magicom dan sebagainya macamnya, yang ini untuk TV. Nah begitu kita nancepin misalkan TV gitu, ternyata bebannya jadi berlebih ya, nanti otomatis dia akan mendeteksi mana hal-hal yang boleh dimatikan, mana yang tidak, bisa kita setting ya. Misalkan kulkas jangan dimatikan, TV bisa pilih matikan atau tidak, misalkan gitu. Kita tancepin bersama-sama, nah ternyata bebannya berlebih, sistem akan mengidentifikasi yang mana yang boleh dimatikan, mana yang tidak, kan gitu. Oh ternyata TV boleh dimatikan nih sama kipas, coba kipasnya dulu saya matikan, matikan kipasnya, bebannya turun kan otomatis. Apakah masih dalam standarnya? Kalau misalkan sistem berkata oh sudah bisa standar, berarti ya nggak bisa nyalain kipas, jadi dipaksa gitu ya. Namanya juga menghemat listrik kan gitu. Nah misalkan oh aku pengen kipasnya jangan boleh mati karena di sana kebetulan di Semarang ya, Semarang itu kan panas ya, cenderung panas kalau siang hari, panas banget. Nah nggak mau kalau kipasnya dimatikan atau AC-nya dimatikan, nggak boleh. Oke, di setting nggak boleh dimatikan. Lalu sistem akan baca lagi, kalau kipas nggak boleh, AC nggak boleh, kulkas nggak boleh, berarti apa ini yang boleh dimatikan? Oh ternyata ada yang hidupin TV, matikan TV-nya, mati. Yang penting bebannya aman, listriknya hemat, pengeluaran tiap bulan pun bisa kita kontrol dengan alat ini. Oke ya, terus untuk mungkin yang berikutnya adalah pengembangan bisa disisipkan untuk teknologi Internet of Things atau Artificial Intelligence, di mana teman-teman bisa menyeting dayanya. Misalkan saya 1 hari pengen listrik saya hanya bayar 15.000. Nah alat ini akan memeriksa, oke, tak paskan 15.000 sehari, yang nggak perlu dimatikan, yang dihidupkan. Nah seperti itu bisa. Tambahkan itu artificial intelligence ya, jadi dia kecerdasan buatan, dia mencerdaskan untuk membuat supaya listrik yang dikeluarkan hanya hitungan 15.000 saja. Misalkan nih ditambah lagi saya mau Internet of Things untuk daya bebannya, jadi kita bisa monitoring, oh hari ini pengeluaran listrikku berapa, bebannya berapa watt, arus yang beroperasi berapa, bisa dikirimkan datanya, kedetailannya untuk ke depan. Jadi nanti dia bisa prediksi 1 bulan saya harus bayar berapa sih dari listrik ini. Nah dari pemakaian listrik ini itu bisa ditambahkan Internet of Things, di online kan ya datanya, atau diberikan alarm bila beban berlebih, dia langsung ngontak ke ponsel, ke smartphone, langsung rumah beban berlebih. Nah seperti itu. Terus yang berikutnya mungkin bisa ditambahkan sensor-sensor yang mendukung smart system rumah pintar ya. Misalkan kasih sensor api, kalau terjadi api kayak gitu ya, atau rumahnya ada percikan api dan terjadi kebakaran, dia langsung auto cut, langsung dimatikan semua sistemnya, mati semua listriknya, jadi lebih aman. Itu bisa ditambahkan sensor-sensor yang mungkin berpengaruh terhadap bencana, misalkan seperti sensor banjir, ditambahkan sensor api, sensor getaran mungkin dan sebagainya macamnya. Itu bisa ditambahkan sensor-sensor untuk mengamankan rumah, jadi sekaligus menghemat sekaligus mengamankan, itu bisa ya ditambahkan di alat ini. Dan apalagi ya, mungkin penambahannya cukup banyak sekali idenya di sini, teman-teman bisa ambil idenya, bisa dimodifikasi lagi dan bisa dijadikan project, atau teman-teman yang saat ini sedang
skripsi, TA, atau disertasi, atau tesis, itu bisa dimanfaatkan project ini, ditambahkan ilmunya lagi, ditambah metode lagi juga bisa. Oke, sekian seperti itu saja dari Mr. Lau. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Dan kita akan bertemu di project-project PI selanjutnya. Dan informasi untuk teman-teman, jika teman-teman project yang ingin direview, silahkan teman-teman bisa langsung hubungi admin kita di email. Emailnya ada di deskripsi di bawah ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung pergi untuk chat di email. Nanti kita akan lihat projectnya seperti apa. Jika bisa direview, kita akan review dan akan kita tayangkan di YouTube-nya kita. Oke, thank you so much. See you. Bye. PI the best.